Bismillahirrahmanirrahim. As-saum. Saum itu artinya berpuasa. As-saumu lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa adalah menahan. Fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsusin, yaitu menahan secara yang dikenal secara ma'ruf, menahan secara yang diketahui ala wajhin maksus atas cara tertentu. Jadi puasa itu adalah menahan secara bahasa, secara syariat adalah menahan sesuatu dengan cara sesuatu. Dan menahan di sini ada zahiran wa batinan. Ada menahan secara zahir, ada menahan secara batin. Menahan secara zahir adalah menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berkumpul suami istri, dan menahan terhadap sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Adapun menahan secara batin adalah menahan dari hal-hal yang sifatnya membatalkan pahala puasa, menahan dari ghibah, menahan dari namimah, ngadu domba, menahan dari kizib, bohong, menahan dari melihat hal-hal yang sifatnya haram, menahan apapun yang di situ bisa membatalkan pahala puasa. Jadi menahan secara zahir adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun menahan secara batin adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka beliau mengatakan di sini al-imsak. Imsak adalah menahan sesuatu zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Ma'rufun dengan cara yang ma'ruf, maknanya dengan cara yang dikenal. Menahannya itu bukan sepanjang hari, bukan sepanjang malam, tapi setelah terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ala wajhin maksusin, dengan cara tertentu, dengan cara yang dikhususkan. Ya. Minha diantaranya, wa minhu diantaranya, dan daripada arkanus saum, rukun orang berpuasa itu ada dua. Yang pertama, an-niyatu likulli yaumin, berniat setiap hari. Wa tabyituha minal lail, dan meniatkannya di malam hari. Dan niat setiap hari, an-niyat likulli yaum, niat setiap harinya, dan tabyituha minal lail, dan meniatkan yang namanya puasa tadi itu dari malam hari. Makanya orang berpuasa itu diperbolehkan berniatnya tadi itu setelah masuk maghrib. Setelah takbir, setelah azan maghrib sudah boleh meniatkan berpuasa. Sampai kapan? Sampai sebelum fajar. Ketika sebelum fajar, maka diperbolehkan untuk ketika sebelum fajar diperbolehkan untuk berniat. Bagaimana niatnya? Niatnya nawaitu shauma ghadin, kalau bulan Ramadan, an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi saya niat puasa besok hari itu untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua adalah as-shaumu, berpuasa. Di situ tidak ditulis. Berarti 3, an-niyat likulli yaumin, berniat setiap malam, setiap hari, wa tabyituha minal lail, dan meniatkannya di malam hari. Kemudian yang ketiga rukunnya adalah as-shaumu, ya berpuasa. Berpuasa di sini ya berpuasa karena puasa itu tidak ada gerakannya. Tidak ada sesuatu yang sifatnya zahir. Kayak contohnya orang sholat, ada takbiratul ihram, ada ruku. Gerakan seperti itu ma'ruf, dikenal dengan nama sholat. Zakat, memberikan uang. Ya namanya zakat. Umroh, ada tawaf, ada sa'i.
Kalau puasa siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Makanya rukun yang kedua adalah apa? Berpuasa, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban darinya. Kemudian, wal imsaku 'anil mufattirat, dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Minat ta'ami wasyarab, dari makan dan minum, ya. Apapun jenisnya, kecuali lupa. Kalau lupa, kata Rasulullah, itu Allah memberikan makanan kepada dia. Atau lupa minum, Allah memberikan minum kepada orang tadi itu. Apapun jenisnya. Ya. Bahkan disebutkan ada satu pelanggaran yang dengannya batal dua-dua amal ibadah. Pertama, ada orang sholat lagi puasa. Jadi orangnya lagi sholat, terus dia dalam keadaan berpuasa. Kemudian dalam mulutnya tadi itu ada sisa makanan biqadri simsim. Sisa makanan seukuran wijen atau lebih. Yang itu bisa membatalkan sholat. Ketika sengaja ditelan di dalam sholat, dua-duanya batal. Sholatnya batal, puasanya batal. Itu minat ta'am wasyarab. Wal jima', tidak diperbolehkan ketika puasa kumpul suami istri. Wal istimna bimubasyaratin, istimna itu onani. Onani secara langsung. Wal istiqa'ah bil ikhtiyar, dan mengeluarkan dan sengaja muntah. Istiqa'ah itu memuntahkan sesuatu bil ikhtiyar dengan sengaja. Bagaimana hukumnya? Hukumnya batal. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa termasuk diantaranya sengaja muntah. Ya. Kalau ada orang nangis, apakah batal puasanya? Tidak batal. Orang muntah, bagaimana? Dilihat muntahnya sengaja apa enggak. Kalau sengaja batal. Kalau nggak sengaja karena mungkin mual, mabuk laut, tidak ada masalah, dilanjutkan puasanya. Selain daripada ini, tidak termasuk yang membatalkan puasa. Seperti canduk, bekam, tidak membatalkan puasa. Mau bekam itu pakai fasdu yang di sini, atau mungkin yang di belakang bekam. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak membatalkan puasa. Termasuk yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga. Ke dalam rongga manusia. Rongga itu ada dua, kata ulama. Rongga kepala dan rongga perut. Selama itu masuk ke dalam dua-duanya tadi, itu batal puasanya. Contoh, masukkan ketembat dari telinga, batal. Kalau tetes mata meskipun kerasa tapi bukan jauh, bukan rongga, maka nggak batal. Meskipun secara medis, secara kedokteran, kebalikannya. Medis mengatakan kalau telinga itu nggak ada rongga, ketutup, ada gendang di situ. Kalaupun pakai cotton bud masuk, nggak batalkan puasa. Satu. Kedua, kalau tetes mata itu ada rongga, dia nanti mengalir ke sini, mengalir ke mulut, mengalir sampai ke perut. Justru kalau misalkan mau batal itu tetes mata, bukan cotton bud. Nah, sampai saat ini belum ada keputusan dari para ulama kita. Pokoknya kita ikut yang dulu mengatakan pakai cotton bud batal, pakai tetes mata tidak batal. Kemudian infus, suntik, ada tafsir, ada rincian. Kalau suntik tadi itu sampai ke tagziyah, urat saraf untuk infus, suplai makanan, maka batal. Tapi kalau yang namanya suntik tadi itu untuk penyakit, untuk menghilangkan bakteri atau apa, yang tidak masuk ke jauf, tidak masuk ke rongga, maka puasanya tidak batal. Kemudian, hukum di tengah siang hari, pas berpuasa, bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa, selama tidak ada air yang masuk ke rongga.
Kecuali kalau kentut dalam air, masuk air itu, batal. Atau mungkin kita keselak sampai masuk ke rongga hidung, dikhawatirkan masuk ke dalam rongga, maka batal. Ya. Dan hal-hal yang batalkan lainnya, intinya garis besarnya tadi itu, sesuatu yang masuk ke rongga. Kemudian, hal-hal yang makruh di dalam berpuasa. Pertama, canduk makruh. Kenapa? Karena membuat lemas, membuat capek. Ya, makruh karena membuat capek. Kedua, mencicipi makanan, hukumnya makruh. Kemudian yang termasuk makruh adalah mandi dengan cara tenggelam. Apa? Taselam ya, itu makruh hukumnya. Termasuk makruh adalah majul ma' ba'dal iftar. Amur kemur setelah buka puasa terus dibuang airnya. Kenapa? Karena air yang dikumur-kumur setelah buka puasa itu adalah barokah. Seakan-akan dia membuang barokah puasa. Maka hukumnya makruh. Padana orang awudu pas aing wudu naik pakai tasaki. Bagaimana hukumnya? Makruh rasul ma' ba'dal wudu. Termasuk juga kumur-kumur setelah buka puasa. Bagaimana? Makruh karena menghilangkan barokah puasa tadi itu. Kemudian makruh juga memperbanyak hal-hal yang sifatnya mubah, maka menjadi makruh. Makan-makan terlalu banyak, minum-minuman terlalu banyak, dan segala macamnya. Kemudian juga yang termasuk makruh adalah mengakhirkan sholat gara-gara taladzuz bit-ta'am. Mengakhirkan sholat gara-gara kebanyakan makan. Jadi makan ini, makan itu sampai akhir sholatnya selesai. Sampai akhir sholatnya diakhirkan, maka hukumnya makruh. Tulis di situ orang yang diwajibkan puasa. Siapa saja yang diwajibkan puasa? Pertama, Islam. Syarat sahnya puasa ada 4. Pertama, Islam, harus muslim. Orang kafir sudah hendak sah puasanya juga nggak berpahala. Kedua, berakal. Orang gila, orang pingsan, orang koma, orang mabuk tidak wajib puasa. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Yang keempat, ini yang paling penting.
mengetahui kapan waktu puasa. Mengetahui kapan waktunya puasa. Ada kalanya tidak mengetahui waktunya puasa, maka hukumnya haram. Seperti hari Syak. Ya, perlu diketahui, hari Syak itu adalah hari yang masih diragukan antara hari ini 30 Syakban apa hari ini 1 Ramadan. Tulis. Hari Syak adalah hari yang diragukan apakah hari ini tanggal 30 Syakban ataukah hari ini tanggal 1 Ramadan. Jadi akhir Syakban 30 atau awal 1 Ramadan. Maka bukan dinamakan hari Syak kalau akhir Ramadan atau 1 Syawal. Padahal, sekarang sudah tanggal 30, bila takbiran ya, bila telasan. Ini ru'yah ru'yatul hilal belum dilaksanakan. Pas bermelakukan ini. Sama seperti kejadian kemarin kan, Muhammadiyah lebaran duluan. Kita selisih sehari. Bagaimana hukum sehari tadi itu? Apakah hari Syak? Bukan. Hari Syak itu adalah hari yang diragukan antara 30 Syakban atau 1 Syawal. Bukan 30 Ramadan, 1 Ramadan. Maaf, saya ulangi. Hari Syak adalah hari yang diragukan antara hari itu tanggal 30 Syakban atau 1 Ramadan. Bukan hari itu tanggal 30 Ramadan atau 1 Syawal. Bukan. Terus bagaimana? Ya puasa. Kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa kalau melihat hilal di awal dan berbuka kalau tidak melihat dan berbukalah kalau tidak melihat hilal. Maaf, kalau melihat hilal. Jadi semua kembali kepada ru'yah. Kemudian jangan terkecoh dengan omongan orang awam, bahkan sebagian ustadz yang mungkin belum menguasai atau lupa mungkin ustadznya, yang mengatakan hari Syak itu adalah hari ragu, kapanpun harinya. Karena pernah anak ketemu sama satu habaib, satu ustadz di Sumeneb itu, dia juga mengatakan begitu. Ente puasa beri, puasa ustadz, pemerintah belum mengumumkan lebaran. Bohong saya ndak. Kenapa? Nomor karena saya tahu bulan, bisa menghitung bulan. Yang kedua karena karena hari itu adalah hari Syak. Tanya anak, bukannya hari Syak itu tanggal 30 Syakban Ustaz? Iya ya. Tapi dia sendiri nggak menguasai. Akhirnya karena mungkin dia gengsi cek beremah, enggak itu Syakia. Itu juga hari Syak. Tidak ada begitu di kitab itu. Hari Syak, hari ragu itu adalah hari apakah ini hari 30 Syakban ataupun 1 Ramadan. Makanya hati-hati. Kemudian itu syarat sahnya puasa. Jadi kalau mencukupi 4 syarat itu berarti puasa kita sah. Yang selanjutnya adalah syarat wajib puasa. Kapan kita diwajibkan berpuasa? Juga ada 4. Pertama, Islam. Jadi ada riwayat begini. Ada orang kafir tidak berpuasa, jelas. Orang kafir puasa tak masuk akal. Terus bagaimana? Terus orang kafir itu masih diwajibkan untuk berpuasa meskipun dia kafir. Bagaimana caranya? Ya masuk Islam dulu. Karena ada pendapat ulama mengatakan
Orang kafir nanti di hari kiamat akan disiksa 2 kali. Pertama, disiksa karena kafirnya. Yang kedua, disiksa karena tidak melakukan kewajiban syariat. Padahal orang yang tak apa dipukul kepalanya sampai hancur. Itu kalau orang muslim. Mun orang kafir Ustaz. Ya teka orang kafir seperti itu. Selain disiksa di api neraka karena kekafirannya, tak percaya kepada Allah dan Rasulnya, juga disiksa pentong kepalanya karena meninggalkan sholat. Jadi muslim apalagi murtad. Oh, murtad asalaan sudah tahu dia dulu pernah Islam, kemudian keluar dari Islam. Hakada. Ada juga mengatakan kafir disiksanya itu cuma 1 kali karena kekafirannya tadi itu. Wes itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua orang wajib puasa adalah at-taklif, mukallaf, akil baligh. Akil baligh. Akil baligh juga termasuk syarat wajibnya puasa. Ya, akil baligh adalah syarat wajibnya puasa. Sobi yang belum berakal tidak wajib. Majnun dan tidak berakal tidak wajib. Maka kalaupun mereka puasa itu karena tarbiyah, karena didikan. Sebagaimana Nabi mengatakan, muru auladakum bis salati ibnu sab'in sinin wadribuhu ibnu ashri sinin au kama qala. Ajari anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun dan pukul ketika umur 10 tahun meninggalkan sholat. Ulama tafsiran hadis ini mengatakan bukan cuma sholat yang kita wajibkan kepada mereka. Maka kewajiban yang lain pun begitu. Wajibkan kepada mereka puasa pada umur 7 tahun. Dan pukul mereka ketika umur 10 tahun ketika mereka tidak puasa. Jadi kewajibannya sama. Ya. Bukan cuma sholat. Maksudnya Nabi itu perintah sholat karena sholat mencakup semua kewajiban. Hakada. Maka dari itu syarat yang kedua adalah taklif, akil baligh. Sobi tidak wajib puasa. Orang yang mabuk ataupun yang pingsan tidak mewajibkan puasa. Yang ketiga, sehat. Maka tidak diwajibkan puasa kepada orang yang sakit. Sakit yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Titik 2. Sakit yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Titik 2. Yang pertama, khauful halak, takut binasa. Ditakutkan binasa. Yang kedua, ta'akhur syifa. Sakit yang ditakutkan adalah lama sembuhnya. Kuat puasa? Kuat. Kengkik sakit. Tak apa-apa puasa. Kata dokter kalau masih puasa, tambah lama sembuhnya. Bagaimana? Tak usah puasa. Yang ketiga, tambah sakit. Kalau tadi kan tambah lama. Kalau sekarang tambah sakit. Sakitnya biasa. Tambah puasa, tambah sakit. Derma, jangan puasa. Yang keempat adalah bersakit yang menyebabkan kekhawatiran di dalam tayamum. Sakit yang menyebabkan di dalam kekhawatiran tayamum. Akan kita bahas di bab tayamum nanti. Terus syarat yang keempat, orang wajib puasa kapan?
Al-iqamah, kalau mukim wajib puasa. Musafir tidak wajib. Ya. Musafir tidak diwajibkan puasa. Musafir tidak diwajibkan puasa karena Nabi mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan kewajiban, bukan kebaikan, bukan berpahala orang musafir puasa. Hadis ini Nabi mengatakan dengan lughatu himyar, dengan bahasa himyar. Seperti gini, saya mengeluarkan hadis atau beracaca menggunakan bahasa pencer. Ya, dan saya berdering pencer untuk mas senang. Saat itu di hadapan Nabi ada orang-orang himyar, orang Yaman. Yaman dari himyar. Lah himyar itu bahasa Arabnya mengganti huruf lam dengan mim. Ya, contohnya ar-rijalu. Itu lam mai kente. Amrijalu. Alif lamnya itu diganti mim. Makanya ketika ada orang himyar, Nabi mengatakan hadisnya sekilas itu, laisa minam birri amsiyamu fim safar. Bukan kebaikan orang itu berpuasa ketika musafir. Untuk apa? Mas senang orang himyar seakan-akan lebih familiar. Terus syaratnya orang musafir boleh tidak melaksanakan puasa dengan syarat safarnya nomor 1 syaratnya safarnya harus tawil, harus panjang, lebih dari 82 kilometer. Ya. Jadi syaratnya harus 82 kilometer. Itu syaratnya, perjalanannya yang ditempuh. Yang kedua, syarat musafir itu harus berangkat sebelum fajar. Kalau mau musafir setelah fajar, ya bukan musafir namanya, sengaja meninggalkan puasa. Dan itu berdosa. Syarat yang terakhir, yang keempat adalah al-itoqoh, mampu berpuasa. Bagi siapa? Bagi mereka yang mampu. Maka tidak wajib kepada orang yang mampu, yang tidak mampu secara zahir, orang tua, orang sakit yang tidak mungkin sembuh. Tidak wajib. Terus bayar apa? Bayar fidyah. Kayak ada orang kalau puasa itu tambah parah. Puasa itu tidak dibolehkan sama dokter. Seperti ada orang minum pil seumur hidup. Kalau tidak kena stroke, gimana? Tidak usah puasa. Ganti fidyah. Kalau dia mau imsak, mau diem, mau menahan dari makan dan minum, boleh. Tapi puasa tidak. Atau tidak mampu secara syariat, apa? Ya masih haid dan nifas. Lain lagi. Hakada. Kemudian, hukum berpuasa. Hukum berpuasa. Nomor 1, berhukum wajib. Kapan puasa itu berhukum wajib? Ketika 3 hal. Kapan berpuasa itu dihukumi wajib? Ketika 3 hal. Ketika 5 hal, bukan 3 hal. Ketika 5 hal. Kapan puasa dihukumi wajib? Ketika 5 hal. Pertama, puasa Ramadan wajib.
Kedua, puasa qadha Ramadan wajib. Ketiga, puasa nazar wajib. Keempat, puasa kafaroh wajib. Kafaroh wajib. Pada orang yang sumpah salah. Otaba mas'alatul zihar. Masalah, naudzubillah, seorang laki-laki melakukan zihar kepada istrinya. Bagaimana? Di situ ada kafaroh, ada denda dalam syariat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana hukum puasanya? Wajib. Nomor 2, nomor 4, puasa kafaroh. Yang kelima, puasa istisqa atas perintah hakim atau pemimpin negara. Kemarin kita bahas surat istisqa kan? Sebelum surat istisqa, pemerintah mengatakan, besok sebelum sholat diwajibkan semuanya berpuasa. Beremah, wajib. Siapapun itu, karena perintahnya ulul amr. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sudah. Itu hukum puasa wajib. Puasa sunnah. Banyak ya. Puasa sunnah banyak. Ada yang yatakarrar bitakarruris sinin, ada yatakarrar bitakarruril usbu, ada yatakarrar bitakarruris syahr. Puasa sunnah itu ada yang berulang setahun sekali. Seperti hari Asyura yang akan datang ini. Kemarin hari Arafah. Kemarinnya lagi hari Tarwiyah. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. Itu kan berulang tahunan. Hukumnya sunnah puasanya. Puasa 1 Rajab. Puasa apa? Banyak lah. Ya. Kemudian ada yang diulangi kesunahan puasa. Puasa sunnah itu ada yang berulang setiap bulan. Seperti Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 Dzulhijjah atau Ayyamus Sud 27, 28, 29, 30 Hijriyah. Ada yang diulangi setiap minggu. Apa? Puasa Senin dan Kamis. Ada yang diulangi setiap 1 hari. Apa? Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan itu adalah paling afdalnya puasa. Afdalus shaum. Shaum Daud. Paling bagusnya puasa adalah puasa Daud. Itu hukum sunnah. Hukum puasa makruh. Tidak ada puasa mubah. Ya, tidak ada puasa mubah. Yang ada puasa makruh. Kapan? Puasa setiap hari tanpa buka puasa. Padahal puasa tarekat 40 hari tak buka. La makruh ada. Ya. Orang berpuasa diminta untuk hizib ini, untuk wiritan ini waktu puasa 3 hari. Coba buka sekali. Bagaimana hukumnya? Makruh. Makruh. Memang ada riwayat Syekh Habib Bakar bin Salim dan para ulama Sadah Bani Alawi, para habaib, itu puasanya sepanjang hari dan sepanjang malam. Loh, katanya tidak boleh makruh. Bukan.
mereka itu memisah kedua waktu tadi itu dengan berbuka meskipun sedikit. Jadi mari maghrib pas adzan buka ngalak satu umpaan nasi. Minum tak ayukul boleh sampai sahur. Nah, yang tidak diperbolehkan apa? Wisol. Wisol itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Mayoritas ulama mengatakan haram. Apa wisol? Menyambung mulai mulai sahur, beli ke sahur boleh. Tak yukul apa. Ya, kenapa? Karena Nabi tidak begitu. Nabi mengatakan apa? Fa inni usolli wa asum wa uftiru wa arkut wa atazawwajun nisa. Aku ini makan, aku ini puasa, aku juga berbuka, aku juga tidur, aku juga menikah. Ya. Inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Sedangkan aku ini orang yang paling takwa kepada Allah daripada kalian. Dan yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Tapi aku makan, aku puasa, aku berbuka. Itu makruh hukumnya. Wisol ada yang mengatakan hukumnya haram. Satu. Kedua, puasa sepanjang tahun bagi yang ditakutkan sakit. Sudah tahu sakit, masih dipaksakan berpuasa sepanjang tahun. Bagaimana? Makruh. Kemudian yang terakhir, ifradus shaum. Mensendirikan puasa. Hukumnya makruh. Mau tak Jumat tak puasa. Tak boleh. Mau tak Sabtu tak puasa. Mau tak Ahad tak puasa. Tak boleh. Ya. Karena Jumat itu adalah Idul Muslimin, hari raya orang Islam. Hari Sabtu itu adalah Idul Yahud, hari raya orang Yahudi. Hari Minggu adalah Idul Nasoro, hari raya orang Nasrani. Maka orang itu kalau mensendirikan puasa di hari-hari itu seakan-akan merayakan lebarannya mereka. Dan itu tidak boleh. Haram. Kapan puasa berhukum haram? Ada dua. Haram tapi sah. Ada haram tidak sah. Haram tapi sah. Haram tapi tidak sah. Haram tapi sah. Apa itu? Puasa sunnahnya istri tanpa izin suami. Haram, tapi puasanya sah. Perbuatannya haram. Puasa seorang istri, puasa sunnahnya istri tanpa seizin suami. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa tidak sah. Perbuatannya puasanya haram dan tidak sah. Satu, puasa pada waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Berpuasa di hari itu, hukum puasanya haram dan tidak sah. Kedua, puasa hari tasyrik. Puasa di hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah. Zulhijjah, maaf. Ketiga, puasa di hari syak tadi itu yang saya bilang. Puasa di hari syak hukumnya tidak sah dan haram. Tanggal 30 Sya'ban apa tanggal 1 Syawal, masih belum tahu. Keempat, puasa di separuh akhir Sya'ban. Puasa di separuh akhir Sya'ban. Mulai tanggal 16, 17, 18, sampai 30 Sya'ban hukumnya haram. Kenapa? Takut sibuk dengan sunnah, pas bulan Ramadan sakit,
meninggalkan yang wajib, mendahulukan yang sunnah. Kecuali kalau punya wiritan aktivitas biasa puasa. Saya sudah Senin Kemis sering Ustadz, lanjut sampai sebelum Ramadan boleh, paruh kedua, monggo boleh. Ustadz saya puasa Daud, boleh ndak melanjutkan puasa di separuh akhir Sya'ban? Boleh. Atau puasa wajib, Ustadz, saya mau berpuasa qadha di separuh akhir Sya'ban, boleh? Boleh. Saat saya punya nazar belum bayar, apa? Nazar puasa, mau puasa di separuh akhir Sya'ban, boleh? Monggo. Semuanya itu ada rukhsah dari syariat. Wallahu a'lam. Ya Allah, mohon maaf. Pertanyaannya biar disimpan dulu, anak kurang sehat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat. Ditulis, mungkin disampaikan lewat grup. Nanti anak pakai VN jawabnya. Allah alam bisawab. Al-Fatihah syukran ayyakum. Al-ilman nafi' wal-amal al-khalis al-maqbul. Wa husn at-ta'lim. Wa ad-dalala al-huda. Wa yashur bidhalika al-banabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى الله ودينا وشيخنا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.